Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana membuat soal online yang sudah lengkap dengan waktu mundurnya. Jadi kita akan memanfaatkan Google Formulir tetapi sudah lengkap dengan waktu mundurnya. Ayo Bapak Ibu guru, mari kita belajar sama-sama. Pertama-tama, Bapak Ibu, kalau kita ingin membuat soal online, ya, maka kita memastikan bahwa kita sudah login di Google, ya. Ini akun Google saya sudah login. Saya menggunakan akun sekolah SDIT Darussalam Makassar, ya. Saya mencoba menggunakan karena akun pribadi saya sudah terinstall di sini ini. Jadi supaya kita bisa betul-betul melihat langkah-langkahnya dari awal, maka saya menggunakan akun sekolah. Untuk membuat soal online, ya, teman-teman mungkin sudah, Bapak Ibu guru mungkin sudah banyak yang menggunakan, ya. Kita menggunakan formulir Google, ya. Jadi kita masuk di sini, driver saya, kemudian drive saya, kemudian lainnya, dan di sini ada Google Formulir, ya. Jadi saya, walaupun kita nanti konekkan dengan IMEI-nya, jadi saya tetap memperlihatkan bagaimana cara untuk membuat dulu dari awal, ya. Walaupun sebenarnya mungkin teman-teman sudah banyak yang menggunakan ini, ya. Ini karena baru sekali, jadi ada petunjuk-petunjuknya lagi, ya. Kita buka satu lembaran, ada petunjuknya lagi, karena ini akun sekolah, memang akun sekolah yang kedua, jadi baru sekali. Jadi nanti waktunya yang saya katakan tadi di awal, nanti kita akan atur di file ini. Tapi ini juga adalah bawaannya Google, ya. Ini belum saya install, saya cuma buka tabnya. Jadi betul-betul kita dari awal, ya. Ini formulir Google sudah ada. Inilah tempat yang akan kita gunakan untuk membuat soal online. Jadi pertama, kalau kita tadi sudah masuk di sini, drive saya, kemudian lainnya, dan ini Google Formulir, kita klik maka akan muncul seperti ini. Kita langsung saja formulir tanpa judul ini kita ganti, misalnya soal uji coba, ya, apa-apa. Kita kasih nama. Ini sudah langsung berubah di sini juga namanya. Kita mengetik di sini sudah langsung berubah. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk Google Form itu, kalau kita bekerja di sini, semua perubahan disimpan di drive. Jadi begitu kita mengetik, selesai mengetik langsung disimpan oleh Google, ya, langsung disimpan di drive kita di sini, ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini nama soalnya. Ini bisa kita kasih deskripsi, ya. Misalnya muatan pelajarannya apa saja yang diberikan di sini. Tapi ini kan soal uji coba, tidak usah kita isi dulu, ya. Nah, untuk di sini pertanyaan tanpa judul yang pertama, ini kita tidak isi soal dulu, tetapi kita harus membuatkan dulu tempat identitas bagi siswa, ya. Dan bisa juga kita sebenarnya memberikan dulu logo, ya. Misalnya saya di sini karena saya membuat soal untuk anak-anak di SDIT Darussalam, berarti di sini saya tambahkan dulu gambar logo, ya. Saya masukkan dulu di sini logonya Darussalam. Oke, jadi jaringan agak lambat karena saya bekerja membuat video di rumah. Biasanya kalau di sekolah
wifi-nya kencang ya. Kalau di rumah karena menggunakan hotspot HP, jadi masih kadang ya timbul tenggelam ya. Tidak apa-apa, mudah-mudahan lancar kali ini ya, supaya Bapak Ibu guru mendapatkan tambahan ilmu untuk membuat soal online yang sudah lengkap dengan waktu mundurnya. Oke, jadi ini sudah ada logonya. Ini bisa kita kecilkan, diklik saja baru ditarik sudutnya. Ya, kecilnya seperti ini. Kemudian ini bisa kita atur ya, kita rata tengah, bisa juga kita rata kanan, bisa diganti logonya dan bisa dihapus. Saya coba rata tengah ya. Kemudian di sini saya tulis SDIT Darussalam Makassar. Oke. Kemudian, nah ini tadi sudah ada pertanyaannya yang pertama. Ini saya bilang tadi bahwa ini tidak langsung diisi pertanyaan, tetapi kita akan membuatkan tempat untuk mengisi identitas bagi siswa yang mau ujian. Misalnya di sini yang pertama adalah nama siswa. Kemudian namanya kita kasih jawaban singkat. Jadi nanti anak-anak menulis di sini, ya. Dan ini harus kita aktifkan supaya anak-anak tidak bisa lanjut ketika dia tidak mengisi nama dulu. Jadi ini bersifat wajib diisi, ya. Kemudian yang kedua, misalnya di sini Nisen. Ya, Nisen. Karena ini adalah Nisen itu adalah angka, berarti ini tetap kita jawaban singkat, tapi ini sudah dibaca secara otomatis oleh Google bahwa ini adalah angka, ya. Jadi anak-anak menulis di sini harus angka nanti menjawabnya. Kalau menulis huruf maka akan ditolak. Ini kita aktifkan juga. Kemudian, ini kenapa dia ada di sini? Karena dia divalidasi di sini responnya. Kalau saya nonaktifkan isi atau buka centangnya, nanti ini bebas, bisa menulis angka, bisa menulis huruf. Tapi kalau ini kita validasi, kita tentukan di sini bahwa anak-anak hanya bisa menulis angka, teks, ya, harus panjang atau yang lainnya. Jadi ini angka saja, ya. Nah ini bisa lebih dari, ya. Kalau ini ya angka saja, ya. Oke. Kemudian setelah NIS mungkin kelas, ya, kelas berapa untuk memastikan, walaupun sebenarnya ini kan nanti di sini sudah ada ya, atau tidak usah kelasnya, kita langsung saja waktu atau tanggal ujian. Jadi untuk mengisi tanggal ujian kita pilih di sini, kemudian di sini ada tanggal, ya. Oke, sini ada tanggal ujian, tanggal pelaksanaan ujian. Nah, di sini sudah ada tanggalnya. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Tapi ini anak-anak tinggal klik ini baru nanti memilih tanggal berapa. Kira harus diisi juga. Nah, saya kira selesai untuk identitas. Dan sekarang karena kita sudah memasuk untuk lembaran soal, maka ini kita buatkan section yang kedua atau bagian berikutnya. Kita klik saja ini, ya, aktifkan tadi yang tanggal, kemudian kita klik, ini sudah terbuka yang kedua, ya. Kemudian kita tambahkan di sini, misalnya kita ada pilihan ganda dan juga ada soal esai. Jadi soal pilihan ganda. Nah, ini ada deskripsinya. Deskripsinya kita tulis, pilihlah jawaban yang paling benar. Oke. Nah, kalau sudah selesai, berarti kita sudah bisa masuk soal nomor 1. Oke, tambahkan lagi.
Kemudian, nah teman-teman, kalau kita mau masukkan soal di Google Drive atau di formulir Google, maka teman-teman sebaiknya sudah mempersiapkan soal seperti ini. Saya sudah siapkan tadi soal ini, soal uji coba ya. Kita bisa langsung copy paste masuk di sini. Ya, lagu Ampar-Ampar Pisang berasal dari mana? Ini tentunya pilihan. Ya, kita aktifkan pilihan ganda ya. Jadi yang pertama ini misalnya ya, jadi nanti teman-teman seperti ini temannya, soalnya sudah jadi di Word ya. Nah, kita tinggal enter, diisi biar nanti bisa langsung di copy paste masuk di sini ya. Jadi di sini tidak terlalu lama karena soalnya sudah jadi, tinggal dipindahkan. Nah, ini sudah ada 4 pilihannya. Ini bisa kita wajibkan, bisa juga tidak. Nah, yang perlu diketahui di sini, ini soal pilihan gandanya ini, opsinya ini bisa kita acak ya. Jadi di sini ini acak urutan opsi. Jadi dari siswa yang satu dengan siswa yang lain ini urutannya berbeda. Itu kalau kita aktifkan di sini acak. Ini khusus untuk soal pilihan ganda. Jadi pilihannya ini, opsinya ini teracak. Oke. Kemudian yang kedua, saya kalau untuk nomor 2, teman-teman bisa, Bapak Ibu guru bisa tambahkan di sini, bisa juga langsung di copy. Di copy ini sudah ada ya, tinggal nanti diganti. Ya, misalnya Indonesia merdeka pada tanggal berapa ya. Ini kita ganti ya, karena ini sudah nomor 2. Tadi nomor 1 di sini. Ini ya, jadi ini soalnya soal sembarang ya, hanya sebagai contoh. Oke, sudah jadi 4. Nah, ini sudah ada, kita acak juga. Oh ya, sudah teracak ya. Nah, karena tadi kita sudah acak di sini. Nah, kemudian ini anggaplah pilihan gandanya ada misalnya 10. Ya, kita cukup 2 contoh saja dan sudah selesai. Anggaplah kita sudah selesai di bagian kedua, yaitu soal pilihan ganda. Dan sekarang kita masuk di soal esai. Untuk soal esainya seperti tadi, kita penggal lagi di sini ya, tambahkan bagian ketiga. Ini kita tulis soal esai ya. Soal esainya di sini, jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Oke, ini deskripsinya ya. Oke, kemudian kita tambahkan untuk soal ya. Soal nomor 1 saya juga sudah siapkan di sini, jadi tinggal copy paste. Misalnya di sini, apa yang kamu ketahui tentang COVID-19? Karena ini yang menyebabkan kita belajar di rumah ya. Nah, jadi ini teksnya jawaban panjang boleh ya. Kita kasih paragraf ya, boleh juga jawaban singkat, tapi bisa paragraf. Siapa tahu ada anak yang panjang jawabannya. Ya, kemudian kita copy lagi di pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, ceritakan pengalamanmu selama belajar di rumah. Ya, sudah 1 bulan anak-anak belajar dari rumah, tidak bisa ke sekolah. Nah, ini ceritakan ya. Ceritakan pengalamanmu selama belajar di rumah. Ini paragraf juga karena dia mau bercerita. Ya.
Kemudian ini saya kira sudah selesai ya, sudah 3 bagian. Nah sekarang untuk pilihan ganda maupun esai kita bisa kasih bobot, dan bahkan pilihan ganda itu sudah bisa kita kasih kunci jawaban. Jadi nanti berbeda. Untuk esainya kita tidak bisa kasih kunci jawaban karena nanti jawabannya anak-anak akan sangat bervariasi. Ya. Oke, langsung kita masuk dulu di sini. Kita masuk dulu di pengaturannya. Ya, pengaturan awal ini adalah pengaturan umum. Jadi kalau Bapak Ibu guru membutuhkan emailnya siswa, ini bisa dicentang. Seperti dicentang saja supaya nanti anak-anak sebelum mengisi biodata dia harus isi email dulu ya, kalau mau dikumpulkan emailnya siswa. Tapi kalau tidak dibutuhkan ya enggak usah. Dan ini penting, ini harus diceklis supaya anak-anak hanya bisa login, hanya bisa ulangan 1 kali dari akunnya mereka, tidak bisa mengulang ya. Kemudian ini edit enggak usah, ini lihat diagramnya enggak usah, dan ini presentasi tampilan status progres enggak usah, acak urutan pertanyaan. Nah ini bisa kita aktifkan tergantung kebutuhannya Bapak Ibu guru. Tapi kalau saya ini enggak usah karena ada identitas, nanti identitasnya juga teracak. Bisa namanya di bawah ya, NIS-nya di atas dulu baru di bawah. Tapi kalau Bapak Ibu guru ingin mengacak urutan soalnya, ini bisa juga ya. Nah ini yang biasanya saya isi pesan konfirmasinya, artinya ini yang muncul, pesan yang muncul ketika anak-anak sudah selesai mengirim tugasnya. Misalnya, selamat buat Ananda yang sudah ujian, semoga nilainya memuaskan. Amin. Oke, kemudian di sini di kuis. Nah, ini kita penting supaya ini nanti membantu Bapak Ibu guru untuk membuat kunci jawaban dari pilihan ganda dan memberikan pembobotan. Jadi kita aktifkan saja. Kemudian ini segera setelah ini rilis nilainya bagi siswa. Ketika sudah mengirim nanti muncul nilainya. Tapi ini tidak usah kita munculkan karena ada soal esai. Tidak ada kuncinya. Tapi kalau misalnya soalnya pilihan ganda semua 1 sampai akhir, maka ini bisa kita aktifkan. Artinya setelah siswa menjawab dia langsung mengetahui berapa nilainya ya. Tapi kalau misalnya ini karena soal yang kita contohkan ini adalah soal gabungan, berarti itu tidak bisa. Kemudian pertanyaan tak terjawab ini tidak usah ditampilkan bagi siswa. Kemudian jawaban yang benar juga. Nah, kalau poinnya seandainya ini bisa kita tampilkan, ya kita langsung nilai, siswa dapat melihat ya nilainya setelah dia ujian. Tapi itu kalau ini aktif. Tapi ini tidak usah ya, karena kita pakai yang manual, penilaian secara manual. Oke, langsung disimpan saja. Jadi pengaturannya sudah selesai. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Kalau kita klik di sini di nomor 1 tadi pilihan ganda ya, ini sudah ada kunci jawaban ya. Jadi kita sudah bisa kasih kunci jawaban, kita juga sudah bisa kasih poin. Misalnya di sini poinnya 1, lagu Ampar-Ampar Pisang itu dari Kalimantan Selatan misalnya ya. Jadi kita klik sini, kemudian down, selesai. Nah ini berarti sudah ada kunci benar. Anak-anak yang menjawab benar nilainya poinnya 1, dan yang menjawab selain dari ini berarti 0, tidak benar. Sama juga dengan ini, kita klik saja kelihatan kunci, klik, kemudian kasih poin, kemudian kasih jawaban ya kuncinya, kemudian ini selesai. Dan ini juga kita bisa kasih bobot, walaupun tidak bisa kita kasih tidak bisa kita berikan kunci ya, karena ini jawabannya anak-anak sangat bervariatif ya. Ini kunci jawabannya, kita kosongkan saja ya. Kemudian ini kita kasih poin misalnya 3 ya, atau 5. Artinya anak-anak paling bagus, paling tinggi bobotnya ini adalah 5. Selesai.
Kemudian yang kedua, kita kasih kunci juga. Ini misalnya 5 juga. Oke, 5. Ini menceritakan kalau ini apa yang kamu ketahui. Ini agak pendek jawabannya, jadi tidak usah sampai 5 ya, kita kurangi sedikit ya. Anggaplah misalnya 3 saja, artinya dia ceritanya sempurna, 3 nilainya. Tapi kalau asal menulis, kita mungkin bisa 1. Oke, jadi ini sudah kelihatan total poinnya itu sudah 10 ya. Kalau anak-anak menjawab semua berarti nilainya 10. Oke. Nah, kemudian kita coba lihat dulu soalnya di sini. Nah, ini tampilannya, soal ujiannya ya. Alamat emailnya ini sudah. Nah, ini kita tidak bisa lanjut karena kita harus mengisi dulu. Ini yang tadi lupa, ternyata terchecklist di pengaturan ini, sehingga kita harus anak-anak harus mengisi email. Jadi kita tutup dulu, kita kembali ke sini. Ini ternyata aktif ya, jadi kita nonaktifkan saja. Kita buka centangnya ya. Tapi ini belum ada nilainya. Nah, sekarang kalau sudah ada nilainya, belum ada waktunya maksud saya ya, belum ada waktu mundurnya. Nah, kalau soalnya sudah jadi seperti ini, berarti kita akan sambung dengan, kita akan konekkan dengan ini, TinyFileMe-nya. Ya, caranya adalah kita buka di sini, kemudian kita add on. Ya. Oke, sudah muncul di pencarian, kita tulis TinyFileMe. Nah, ini dia. Langsung di enter saja. Ini kita klik 2 kali ya. Kemudian kita install. Izinkan saja ya. Siap untuk memasang. Nah, kemudian kita masuk di sini login yang kita gunakan tadi di SDIT Darussalam. Kita izinkan saja. Oke, mohon bersabar ya, mutar-mutar. Oke, sudah. Nah, ini sudah ada keterangannya. TinyFileMe-nya telah terinstall. Ini bisa kita tutup saja, artinya TinyFileMe itu sudah ada di sini ya. Kita tutup dulu. Nah, ini sudah ada. TinyFileMe sudah ada di sini ya. Sudah ada di Google Drive kita, di Google Formulir. Berarti kita registrasi sekarang di sini. Yang kita registrasi di sini itu adalah email yang kita gunakan di sini. Jadi ini emailnya ya, SDIT Darussalam 2020 ya. Oke, kita langsung sini ya, masuk di Google. Oke, ini sudah ada emailnya ya. Kemudian saya tulis SDIT ya, nama depannya, kemudian nama belakangnya Darussalam. Kemudian ini kita bisa bisnis, bisa juga personal ya. Ini kita pilih yang bagian edukasinya. Kemudian kita tuliskan password. Nah, ini harus kita perhatikan bahwa password itu nanti tercentang semua ini baru kita gunakan. Artinya minimal 8 karakter, kemudian harus gabungan huruf besar huruf kecil ya. Kita coba saja, misalnya saya tulis password yang sudah. Jadi nanti teman-teman Bapak Ibu guru bisa coba di sini saya passwordnya sampai pastikan ini semua terchecklist ya, tercentang supaya bisa masuk. Misalnya saya Oke, ini saya gabungkan huruf besar, kecil, baru angka. Ini sudah terchecklist semua ya, dan itu harus lebih dari 8 karakter. Nah, ini sudah masuk. Ini kalau Bapak Guru tidak
mau repot memasukkan terus password, ini bisa di-set. Tapi saya tidak usah karena saya biasa menggunakan email lain lagi untuk login di sini. Ya, ini sudah ada token. Jadi ini tokennya kita simpan, ya. Kita copy saja dulu karena nanti dia akan minta di sini. Oke, kita coba. Ini TinyFileMe-nya, kita klik, kemudian configure ini. Oke. Perlu saya informasikan bahwa ini kadang tidak muncul. Apalagi kalau kita sudah login satu kali, jaringannya tidak mendukung, ini tidak muncul. Kalau ini tidak muncul, konfigurnya ini tidak muncul, teman-teman reload saja ya, nanti akan muncul ini. Ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, nah kemudian ini dia minta token yang tadi. Jadi karena di sini kita sudah dapat, saya sudah copy di sini. Ya, berarti ini tinggal kita paste di sini saja ya. Kita paste. Kemudian konekkan masuk di TinyFileMe-nya berdasarkan dengan token yang tadi. Nah, ini sudah ada, kita enable saja. Oke, nah ini sudah jadi. Kita coba kembali di TinyFileMe-nya. Nah, ini sudah ada tambahan formulir ya. Ini formulir sudah ada. Kita belum tahu apakah formulir yang masuk ini sudah ini atau bukan. Jadi kita cek dulu. View. Nah, ini sudah benar. Ternyata ini yang sudah masuk di TinyFileMe ini adalah soal kita yang tadi. Ya, jadi ini kita copy saja judulnya. Kemudian kita paste di sini. Ya, ini bisa di random. Kita paste sini, kemudian kembali lagi kita enter. Nah, ini sudah berubah soal uji coba. Kemudian langkah terakhir kita akan pasangi waktu di sini. Klik, kemudian kita aktifkan dan kita edit. Nah, disinilah waktunya. Ya, di sini waktunya kita atur. Kita yang tentukan, tergantung dari soalnya. Anggaplah misalnya ini 10 menit saja ya, karena tadi soalnya 15 menit lah. Karena kita tambahkan juga waktu untuk mengisi biodata. Kemudian ini kita centang supaya dia tertutup secara otomatis. Kemudian ini kita izinkan saja. Kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, ini sudah ada linknya. Nah, inilah link yang akan kita gunakan yang akan kita bagikan kepada siswa supaya siswa bisa mengerjakan soal ya. Jadi ini bisa kita simpan, bisa kita juga nanti mau ujian anak-anak baru kita buka lagi TinyFileMe-nya, baru kita copy lagi ya. Nah, bagaimana kalau ini terbuka? Kalau ini diklik anak-anak, nanti yang mau ujian nanti akan seperti ini ya hasilnya. Nah, ini dia minta email ya, tapi ini kita langsung saja masuk karena ini saya sudah login di sini ya. Saya sudah login menggunakan akun pribadi saya. Jadi saya sebagai murid Tasmin Lepta ya, sebagai murid. Kemudian saya langsung klik ujian. Nah, inilah hasil dari tadi yang kita buat. Waktunya dari 15 menit berjalan mundur, kita bisa mengisi biodata Tasmin, kemudian NIS-nya ya. Kita isi saja bulannya. Kita klik di sini, kemudian tentukan misalnya tanggal 15 April saya ujian. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian ini pilihan gangguan pampar pisang. Saya anggaplah misalnya di sini saya benar tadi ya. Ini tadi ada di B, berarti teracak ya. Saya anggaplah ini saya salah ya. Saya pilih yang A. Kemudian saya berikutnya berarti masuk di say. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang COVID-19? Ya, misalnya virus corona bla 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 ya, dan seterusnya.
Kemudian ceritakan pengalamanmu ya, misalnya saya bosan belajar di rumah ya, ingin cepat masuk sekolah kembali. Ya, jadi ini dia curhat ya, dan cerita saja tetapi dia curhat. Nah, ini adalah kesalahan. Jadi untuk membuka ini kesalahannya, kita kembali dulu di soal tadi. Berarti sebenarnya di soal ini ada kesalahan di bawah. Kita tutup saja dulu ini ya. Ini dia. Nah, ini. Jadi ini kita hapus saja. Ya, jadi ini juga adalah peringatan buat kita semua bahwa sebelum soal di-share ke siswa itu betul-betul kita perhatikan, jangan sampai ada yang kayak tadi ya, ada kesalahan di bawah sini ya. Kemudian kita kirim, tapi ini nanti akan hilang karena saya sudah perbaiki ya. Kalau dibuka lagi nanti ini akan hilang. Kemudian kita kirim. Nah, ini yang kita ketik tadi. Selamat buat Ananda yang sudah ujian, semoga nilainya memuaskan, amin. Dan ini waktunya masih banyak ya, masih ada 12 menit karena kita percepat ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, sekarang hasilnya kita coba lihat di sini. Di sini di soal kita ini sudah ada respon ya. Saya buka akun sekolah lagi sebagai guru, sudah ada respon. Jadi sudah ada anak-anak yang mengerjakan atas nama Tasmin ya, dengan NIS ini. Dia ujiannya tanggal 15 April. Untuk nomor 1 dia benar, dan untuk nomor 2 dia salah, karena yang benar adalah 17 Agustus ya. Jadi untuk melihat berapa poinnya kita bisa klik individu ya. Jadi kita kembali klik individu perorangan ya, kita bisa cek nilainya di sini ya. Ini Kentara dia yang benarnya ini, kemudian ini salah, dia menjawab salah karena yang benar adalah 17 Agustus ya. Ini di tampilan guru ya, akun guru. Ini kenapa dia salah semua, karena memang kita tidak menentukan jawaban yang benar, jadi semua jawaban adalah salah. Tapi keuntungannya buat Bapak Ibu guru, karena di sini sudah ada bobot 3, berarti kita bisa menilai secara manual. Artinya ceritanya bagus, kita kasih 3, kurang bagus, tengah-tengah kita kasih 2. Anggaplah misalnya ini kurang bagus karena terlalu pendek, saya kasih poin 2 saja. Kemudian ini yang ketiga, yang ke soal kedua di esai, ini karena agak panjang, anggaplah misalnya saya kasih nilai 4 ya. Kemudian kita simpan. Nah, kalau sudah selesai seperti ini siswa sudah bisa kita lihat nilainya. Dari poin total 10 dia mendapatkan 7, berarti dia ya 70 nilainya. Jadi ini sangat membantu Bapak Ibu guru dalam menilai juga. Nah, dan bisa kita tambahkan masukan individu buat siswa. Kenapa dia, misalnya ini jawabannya terlalu pendek. Itu siswa nanti bisa melihat nilainya, kemudian bisa melihat komentar dari Bapak Ibu gurunya. Oke, Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya kira cukup sekian ya tutorial kali ini, panjang lebar tapi mudah-mudahan membantu Bapak Ibu guru dalam membuat soal secara online. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.